Alasan utama mengapa Qin Yichen enggan percaya bahwa kekuatan seperti itu ada adalah karena dia sudah memiliki pemahaman awal tentang Zeus. Pria ini Zeus tampaknya tidak peduli dengan dunia, tetapi sebenarnya, dia sangat peduli dengan hal-hal ini. Dia baru saja mendapatkan ketuhanan, jadi dia menjadi sasaran Zeus, dan bahkan teknik pengurangan gosip pun diatur. Qin Yichen tidak bisa membayangkan berapa banyak pelajaran berdarah yang harus dia lalui sebelum dia bisa menemukan cara untuk menangani deduksi Zeus tanpa mengetahui metode deduksi gosip. Dan ini hanyalah salah satu dari banyak metode Zeus. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Jika orang yang mampu seperti itu benar-benar ada, Zeus tidak akan mengizinkannya. Tepat ketika Qin Yichen memikirkannya, sekelompok dewa liar berseru dan membuatnya sadar kembali. Saya melihat bahwa di atas tirai tipis, para penganut pembantaian darah tidak lagi bersembunyi. Di puncak bukit yang secara tidak sengaja, dilihat, oleh tirai tipis, banyak orang muncul. Mereka mengenakan baju besi hitam, disertai kabut hitam yang sepertinya tidak pernah hilang, dan aura mereka tidak jauh lebih buruk daripada Dewi Erik sebelumnya. Kabut hitam tiba-tiba naik dari tanah, berkumpul di langit, dan akhirnya berubah menjadi seseorang. Yang ada hanyalah penampilan manusia. Saat kabut hitam yang naik menghilang, semua orang akhirnya melihat wajah aslinya. Itu gelap seperti pipi layu hangus, seperti beberapa mayat. Daging dan darah telah menyusut ke tingkat yang keterlaluan, dan hanya lapisan kulit keriput yang menutupi tulang. Di bawah tulang cekung ini, mata tampak lebih menonjol. Matanya menyapu sekeliling, dan tiba-tiba melihat posisi tirai cahaya. Pandangan ini tiba-tiba mengejutkan setengah dari dewa liar. Hanya melihat ke depan untuk itu membuat semua orang merasa takut. Niat membunuh yang kuat tampaknya muncul di depan semua orang melalui tirai tipis. Seolah-olah saat berikutnya, dia akan muncul di depan semua orang, tanpa ampun menuai kehidupan semua dewa liar. Di bawah penindasan aura menakutkan ini, semua orang sudah menggigil dan tidak berani bergerak. Seolah-olah dia telah bertemu musuh alami. Dewi Erik bersenandung pelan. Dari mana Xiao Xiao berasal? Berani melihat-lihat di depanku. Pengadilan kematian. Dengan dengungan ringan, kecemerlangan melintas di tangannya. Dan saat berikutnya, tombak yang menutupi langit dan matahari tiba-tiba muncul, dan menghantam langsung ke lawan dengan kekuatan yang menggelegar. Tekanan pada hati para dewa liar tiba-tiba mereda. Setiap wajah berubah warna, dan buru-buru mundur. Cara menakutkan seperti itu membuat hati mereka melompat liar. Dari mana orang-orang ini berasal? Pada jarak yang begitu jauh, hanya melirikku dan... Ya Tuhan, bagaimana orang ini bisa merasa lebih kuat dari Lord Zeus? Berhenti bicara omong kosong. Jika orang ini lebih kuat dari Lord Zeus, apakah dia masih perlu bersembunyi? Jangan bicara omong kosong, penting untuk mengikuti instruksi Lord Zeus. Semua dewa liar buru-buru sibuk. Hanya saja mereka terlalu sibuk untuk memahami maksudnya. Sekelompok dewa liar, bahkan ksatria di bawah Zeus tidak sekuat itu. Berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu, jelas, tidak akan menghasilkan efek apapun. Satu-satunya hal yang layak disebutkan adalah sikap mereka terhadap dewa utama Zeus. Karena pria itu menatap tirai tipis, punggung Qin Yichen mati rasa. Dia tidak berpartisipasi dalam diskusi orang banyak, dan dia tidak melemparkan dirinya ke dalam pelukan hangat kuil Zeus dengan orang-orang itu. Dia hanya menatap tirai tipis, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Apakah ini kekuatan dewa utama di dunia ini? Ares, dewa perang, telah menyembunyikan terlalu banyak dariku. Cahaya dingin di mata Qin Yichen melonjak, dan energi spiritual muncul dari sisinya, berubah menjadi bola, membungkusnya di dalamnya. Bilah gila putih misterius dan bilah misterius yin dan yang muncul dari udara tipis. Lingkaran sihir diam-diam muncul di belakang Qin Yichen. Cahaya terang langsung menerangi dunia. Bulan cerah, kondensat. 5 kata itu dingin dan kejam, dan bahkan membuat Dewi Erik khawatir, yang memimpin orang-orang percaya di bidang bintang dan menghadapi lawan. Cahaya bulan yang dingin jatuh dan berpikir. Saat berikutnya, tirai tipis tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dan saat berikutnya, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari sana. Asap hitam yang mengepul memiliki aura 1000 pasukan. Seolah-olah 10.000 kuda berlari kencang, dengan niat membunuh Ling Lai yang tak tertandingi. Hampir seketika, mereka tiba di depan sekelompok dewa liar. Perubahan datang terlalu tiba-tiba. Bagaimana para dewa liar pernah berpikir bahwa pihak lain masih bisa menggunakan trik mengerikan seperti itu dari jarak yang begitu jauh? Ditambah dengan tatapan yang memelototi mereka sebelumnya, semua dewa liar tidak lagi memiliki niat untuk bersaing dengan lawan mereka, dan mereka hanya ingin pergi dari sini dengan cepat. Sekelompok dewa liar baru saja berangkat, mencoba melarikan diri dari kabut hitam dan bergabung dengan orang-orang percaya baru di kuil Zeus. Tetapi saat berikutnya, asap hitam yang menggulung tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan jeritan-jeritan hantu membuat telinga orang tergelitik. Mampu menggunakan sarana jarak jauh seperti itu sudah dianggap menantang surga. Tapi orang ini jelas memiliki cara yang luar biasa, dan dia sebenarnya bisa membuat sedikit perubahan dalam taktik menyerang dari jarak yang begitu jauh. Perubahan mendadak ini membuat hati semua orang tiba-tiba terkejut.
Terutama dewa-dewa liar yang dekat dengan tirai cahaya ditelan oleh asap hitam dalam sekejap mata. Dan ratapan sebelum kematian datang, yang sangat keras. Tolong, bantu aku. Semua orang belum bereaksi dari perubahan mendadak ini. Dan tiba-tiba, satu orang bergegas keluar dari kabut hitam. Hanya saja tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Separuh tubuhnya terkikis asap hitam, dan tulang-tulangnya sangat menyilaukan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang ini pasti telah keluar dari segala cara pada saat pertama sebelum keluar dari asap hitam. Namun sepertinya asap hitam itu tidak melepaskan rencananya. Tiba-tiba, asap hitam keluar dari kabut hitam, dengan kuat menggenggam tulangnya yang sudah telanjang. Saat berikutnya, pria itu mengulurkan tangannya, mencoba meraih Qin Yichen yang tidak jauh, dan ingin dia membantu. Tapi jarak pendek puluhan meter ini telah menjadi langit saat ini. Tolong aku. Suara yang hampir memohon keluar dari tenggorokannya. Qin Yichen memandang dewa liar di depannya dengan acuh tak acuh, matanya melompati wajahnya. Asap hitam keluar dari mulutnya. Asap hitam ini benar-benar berbeda dari kabut hitam sekte pembunuh dewa yang bersembunyi di gua. Ini adalah metode ofensif yang lebih kuat. Setelah memasuki tubuh, itu adalah situasi fana. Qin Yichen ragu-ragu sejenak, lalu mengaitkan jarinya dengan ringan. Pada saat berikutnya, mata dewa liar itu meredup. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya, membawa tangannya di punggungnya, dan langit penuh dengan cahaya bulan, menutupi tubuhnya dan menghalangi asap hitam yang tak ada habisnya. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku hanya bisa memberimu waktu yang baik.